Teater Detak Man 1 Lombok Tengah mempersembahkan lakon Nyonya dan Nyonya. Naskah karya Motinggo Bose, sutradara Niati Ningsih. Pemain Wahyu Umbu Mulyawan sebagai Tuan Tabrin, Siti Raudah sebagai Nyonya Tabrin, Bayi Nadia Arni Pujana sebagai Samira, Bayi Yunita Hairun Nisa sebagai Sopina, dan Ahmad Alan Nizari sebagai polisi. Sinopsis: Tuan Tabrin yang melakukan korupsi demi memuaskan keinginan istrinya akan harta. Merasa bersalah karena telah korupsi, ia mencoba menenteramkan diri dengan menikahi wanita lain. Tetapi pada suatu hari, istri keduanya datang ke rumah istri pertama. Karena saking marahnya, istri tersebut memarahi si koruptor. Frustasi, Tuan Tabrin justru menyerahkan diri pada polisi. Inilah pementasan Teater Detak Man 1 Lombok Tengah. Selamat menyaksikan. Sayang! Apa? Sayang! Apa? Aku telah disindir sekali lagi oleh tajuk rencana koran ini. Aku dan juga kau rupanya golongan OKB. Golongan OKB? Apa itu istilah OKB? OKB. OKB itu orang kaya baru. Ya, memang kita orang kaya baru. Tapi apa salah kita? Mereka bilang golongan kita ini mencari kekayaan dengan cara yang singkat. Dan jika ada uang, dipakai untuk konsumen, bukan untuk bangunan-bangunan atau pabrik-pabrik produktif. Ya, kenapa kau jadi susah karena sindiran itu? Soalnya aku punya uang. Tentu aku mau laba yang banyak. Dan aku ingin makmur sendiri. Apakah ini sesat, sayang? Barangkali, seperti yang aku baca di beberapa berita minggu, apa kehidupan ini terlalu mencolok? Itulah yang sering kubilang padamu. Tapi apa boleh buat? Kita sudah punya Lamborghini. Apakah ini salah, sayang? Ya, memang kita sudah punya Lamborghini. Tapi menurut pendapatku, kau tak usah gelisah dengan kejadian itu. Pergilah bekerja, jangan terlalu repot. Atau sebaliknya, mulai sekarang jangan terlalu tekun baca koran. Aku bahkan kalau bisa tidak bertemu dengan manusia. Aku merasa aneh. Sampai dalam mimpi pun aku diburu-buru. Semalam aku bermimpi diborgol oleh polisi. Borgol, mungkin mana mimpi itu kau akan selamat. Aku mulai sanksi. Apakah aku akan selamat atau tidak? Soalnya aku sendiri yang takut. Aku merasa bersalah. Seperti seseorang yang menuruni jurang dan aku tidak akan mungkin naik ke atas bukit itu lagi. Oleh sebab itu, aku pergi ke dokter jiwa itu dan kukatakan semuanya. Apa kau telah mengatakan semuanya? Ya, telah kukatakan semuanya. Karena kemarin aku melihat ada seseorang menanyakan hal tidak-tidak di kantorku. Oleh sebab itu, aku pergi ke dokter jiwa itu. Di hadapannya, demi Tuhan, aku mengakuinya dengan jujur. Lalu kukatakan kepada dokter itu, "Dokter, apakah dokter bersumpah atas nama jabatan? Dokter, apakah dokter tidak akan
membuka rahasiaku ini? Dan dokter itu menjawab, ya. Lalu kutanyai lagi, dokter, apakah dokter tidak akan membuka rahasiaku kepada polisi? Dan kau tahu sayang, apa yang dikatakan dokter itu? Katakan, katakan. Dokter itu menjawab, ya. Tapi agak terlambat. Seperempat detik itulah yang membuat aku sangat tersiksa. Hampir saja tidak jadi kebuka rahasiaku. Tetapi telah kukatakan semuanya. Lalu, bagaimana kata dokter tentang kisah perempuan cantik yang hanya seorang pencuri tingkat tinggi itu? Aku tak ingat. Kenapa kau jadi gugup tiba-tiba? Oleh sebab itu, aku ditakdirkan dengan masa tua yang membuka. Itu bukan takdir, itu kemauanmu sendiri. Bukan, itu bukan kemauanku sendiri. Kau juga ikut membonceng kemauanku. Sudahlah sayang, jangan marah-marah. Maksudku, kau juga ikut membonceng kemauan hidupku. Sebagai seorang istri, senantiasa ikut memikul tanggung jawab suaminya. Aku tak mau ikut memikul tanggung jawab dosa-dosamu. Kenapa kau jadi ganas seperti singa betina? Kau yang bulat. Tajuk rencana koran yang kau baca, kau limpahkan pula dosa-dosanya kepadaku. Kalau kau benar-benar berani, kau tulis surat kepada redaktur koran itu bahwa kau yang benar. Aku tak berani. Kau memang laki baci. Jangan hina aku. Aku tak berani karena aku memang merasa bersalah. Aku adalah salah seorang yang suka membuat uang menjadi inflasi. Dan aku senantiasa senang di atas tumpukan uang panas. Kau tahu bahasa asingnya? Hot money. Oleh sebab itu, aku jauh dari hidupku yang dulu. Dulu, aku sangat menghormati kejujuran. Tetapi sekarang tidak. Dulu, aku menjadi sahabat sama orang. Tetapi sekarang menjadi musuh sama orang. Oleh sebab itu, aku mencari tempat yang teduh. Tempat yang benar-benar mengerti perasaanku sedang runtuh. Ya, tempat yang teduh. Apa rumah ini tidak teduh? Hah? Kuulangi sekali lagi, apa rumah ini tidak teduh? Kalau memang rumah ini tidak teduh dan aku tidak bisa mendinginkan jiwamu, carilah tempat lain yang teduh dan wanita lain yang lebih dingin seperti semangka. Bukan. Maksudku, tempat yang teduh di mana aku dapat menyebutkan dua. Dua. Aku mau tahu dulu siapa orangnya. Cantik. Bukan sayang. Maksudku, tempat yang teduh itu kalau tidak di kuburan, ya penjara. Apa yang bisa kau lakukan di kuburan? Begitulah sepengetahuanku. Kira-kira aku akan gugup menjawab dari pertanyaan malaikat. Hei Tabrin, apa saja yang telah kau lakukan di dunia? Hei Tabrin, berapa liter keringat rakyat yang telah kau peras? Hei Tabrin, berapa kilogram beras rakyat yang telah kau manipulasikan? Dan aku tak menjawabnya. Lalu aku ditendang ke neraka. Neraka terlalu panas buatmu. Kalau tidak di neraka, ya penjara. Apa yang bisa kau lakukan di penjara? Kau tak punya bakat untuk mengangkat pasir seperti dongeng yang kau hayalkan dahulu. Dan kau juga tak punya bakat untuk menyabet rumput. Di penjara, aku akan merenungi kesalahanku. Dan aku juga akan menulis sebuah buku tentang seorang kor sepertiku. Demi Tuhan, aku pusing sekali pagi ini. Janganlah kau tanyai tentang hal-hal menakutkan itu lagi. Mengapa kau? Tidak apa-apa. Lalu, mengapa kau berjalan ke utara, selatan, lalu duduk, lalu berjalan lagi? Aku sedang teringat sesuatu. Ketakutan ini membuat kita jadi semakin bodoh. Dulu, ya, ini kusebutkan karena aku teringat koleksi tasku. Ketika kita tahu seorang wanita cantik itu adalah pencuri, kita hampir menelpon polisi. Tapi akhirnya kita takut dan kita kehilangan beberapa biji benda berharga. Mengapa kau membuka tiba-tiba? Aku takut kepadamu. Kenapa? Gerak-gerikmu seperti seorang jaksa di pengadilan. Dan aku
akulah terdakwa. Hei, kenapa kau ulangi tentang pencuri itu lagi? Kita bisa gila akhir-akhir ini sayang. Oleh sebab itu, aku pergi ke kantor. Dan di kantor pun, aku akan duduk tertunduk karena takut melihat muka manusia. Dan setiap telepon berdering, kuanggap saja panggilan masuk. Masuk ke mana? Masuk ke mana? Penjara! Sabina, rupanya dari tadi kau mendengar ocehan suamiku. Maafkan saya, Nyonya. Baru kali ini saya mendengar ocehan Nyonya. Itu disebabkan karena saya takut Nyonya akan dimarahi Tuan. Sabina, Iya, Nya. kau tahu dukun ampuh di Jakarta ini? Oh, di Jakarta ini Pina tahu, Nya. Tapi di Batu Jaya Pina nggak tahu. Dukun apa dia? Dukun beranak. Dukun yang ku maksud adalah dukun yang bisa mengobati penyakit mengigau, kesurupan, atau sakit. Oh, apakah Tuan sudah? Eh, apa kabar Nyonya? Baik, baik, baik. Samira. Siapa? Saya. Samira. Haji. Silakan duduk Nyonya. Dari mana rupanya? Saya memang mau datang ke sini. Jadi, memang ada rencana buat datang ke sini. Iya, memang ada rencana. Apakah Nyonya yang Nyonya Tabrin? Ya, saya adalah Nyonya Tabrin yang sah. Barangkali saya datang terlalu pagi. Mereknya Omega. Ini baru saya beli. Maaf, saya datang ke sini bukan untuk membeli jam. Kalau begitu, saya letakkan jam ini di atas meja.
menanyakan nomor rumah. Sopina. Iya, Nya. Tolong buatkan nyonya ini kopi susu. Oke, Nya. Ada keperluan apa rupanya? Saya akan merundingkan sesuatu. Tapi setelah saya datang ke sini, saya agak lega. Mungkin saja Nyonya bisa dibawa berunding. Boleh saja, boleh saja. Sedangkan dengan Belanda pun kita akan berunding. Begini, Nyonya. Saya menderita penyakit pilek belakangan ini. Hacik! Kalau tidak, saya sudah datang ke sini beberapa hari yang lalu. Silakan minum. Saya gembira karena dapat menemui rumah ini. Saya juga gembira karena dengan kedatangan nyonya kita dapat berdiskusi tentang lelaki. Tetapi memang demikianlah. Saya datang ke sini untuk membicarakan tentang lelaki. Tentang kebohongan lelaki tentunya. Tepat. Hacik! Iya, tentang kebohongan lelaki. Tentang seorang suami yang mengaku belum beristri, tapi tiba-tiba dia sudah punya. Begitu. Iya, memang begitu. Kalau dia bilang secara sportif tidak apa. Bagi saya, poligami adalah hal yang wajar. Karena hal ini diperbolehkan agama Islam. Tapi harus dengan syarat-syarat yang dipenuhi. Namun, dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Dan lebih dari itu, dia berdosa pula. Nyonya mau kemana? Tunggulah, sebentar lagi akan saya pergi. Nyonya tunggulah di sini sebentar lagi. Nyonya, ceritalah semua soal mengenai pengalaman pribadi Nyonya dengan jujur. Nanti giliran saya yang akan bercerita. Baiklah. Hacik! Sabina, jangan sembunyi di balik pintu. Siapa yang bersembunyi di balik pintu? Pesuruh saya. Oh, orang seperti itu mudah sekali terkejut. Memang demikianlah halnya. Pertama kali saya akan menceritakan nasib saya sebelum berjumpa dengan dia. Saya adalah perempuan yang taat beragama. Jadi, saya tidak begitu saja lekas tergoda apabila melihat seseorang yang menderita. Karena itu saya menaruh simpati. Dan kalau perlu menolong dia agar kembali menjadi manusia normal. Penyakit apa yang dideritanya? Paru-paru. Bukan, tetapi jantungnya. Mungkin jiwanya lah yang sakit menurut tafsiran saya. Lalu, setelah Nyonya kasihan benar kepadanya, lalu Nyonya berusaha menjadi segumpal es yang bisa mendinginkan jiwanya. Begitulah perbandingannya. Lalu, apakah Nyonya berhasil menjadi segumpal es yang bisa menyembuhkan orang yang sakit jiwa itu? Maksud saya, orang yang jiwanya sakit itu. Mulanya berhasil. Dan maaf, akhirnya saya tidak hanya menaruh simpati saja. Cinta. Ya, kira-kira begitulah. Apakah Nyonya berhasil mengawininya? Hacik! Berhasil Dengan sah. di depan penghulu. Iya, dengan sah. Tapi maaf, Nyonya jangan tersinggung. Oh, sama sekali tidak. Hacik! Mulanya, saya tidak tahu bahwa dia begitu pendusta. Saya juga tidak tahu bahwa segala harta benda yang dibelikannya itu adalah halal. Barulah saya tahu belakangan ini, karena dia telah berbuat sesuatu yang batil. Tetapi, itu tidak menyakiti hati saya.
Yang menyakiti hati saya adalah dia telah membohongi saya. Katanya dia masih single. Kemudian saya mendapatkan foto di dompetnya. Dia mengaku itu masih saya maafkan. Kita sebagai wanita punya sifat menyelidiki, iri hati, dan saya tidak luput dari sifat-sifat itu. Saya juga punya perasaan cemburu. Dan perasaan yang demikianlah yang membuat saya datang ke sini. Lalu saya datang ke sini. Dan disinilah saya menemukan kebohongannya lagi. Katanya istri pertamanya cuman punya rumah kayu, nyatanya gedong. Katanya istri pertamanya tak dibelikan tas, nyatanya punya koleksi tas. Katanya cuman punya kursi rotan, ternyata mebel yang mewah. Semua adalah dusta belaka. Siapa yang berdusta? Suami saya. Siapa suami Nyonya? Haceh. Ya, saya mau tahu siapa suamimu. Saya kira Nyonya sudah tahu. Saat saya bercerita tadi, saya pikir Nyonya sudah tahu. Katakan padaku, siapa suamimu? Haceh. Maaf, jangan kau menakut-nakuti saya. Saya adalah orang yang mudah sekali terkejut. Suami saya adalah suami Nyonya. Siapa namanya? Nyonya tahu namanya. Dan namanya adalah Tabrin. Betul Tabrin? Iya betul. Bagaimana rupanya? Seperti orang kurang tidur. Ya, betul. Sebentar lagi akan saya telepon si Tabrin itu. Telepon lah. Saya juga tahu nomor teleponnya. Sabina! Iya, Nya. Apa yang Nyonya bisikan dengan pembantu itu? Soal-soal pribadi. Tapi saya tersinggung. Cepat sedikit ya, Bina. Iya, Nya. Nyonya memang manis, tapi kita buktikan nanti. Saya akan menyatakan suatu kenyataan. Menyatakan suatu kenyataan memang tidak salah. Dalam hal ini, kita lihat fungsinya. Dalam pengakuan Nyonya, Nyonya mengaku sebagai Nyonya Tabrin. Saya memang Nyonya Tabrin. Sayalah Nyonya Tabrin. Sayalah Nyonya Tabrin. Tunggu saja saatnya. Tunggu saja saatnya. Baiklah, akan saya tunggu. Jadi maksudmu kau akan menunggu di sini, lalu saya akan pergi memanggil suami saya. Begitu? Ya terserah. Tak mungkin terserah. Dan saya juga tak sudi pergi dari rumah ini. Kalau saya pergi dan meninggalkan engkau sendirian, itu berarti saya memberikan kesempatan. Cukup satu kali saja saya tertipu. Untuk kedua kalinya, saya sudah cukup kapok, kapok dan kapok. Kenapa Nyonya begitu bergelora? Saya memang punya penyakit. Darah tinggi barangkali. Diam kau, tunggu sebentar lagi, polisi akan datang. Tidak apa. Dibawa ke pengadilan pun tidak apa. Pada prinsipnya, saya masih mempunyai hak sebagai istri kedua. Dan saya menuntut hak itu. Oke, saya sudah tahu siasat licikmu dari tadi. Kau membuat darah saya bergelora. Ini memang emosi kaum wanita. Tapi jangan kira saya yang impulsif ini bisa ditipu 2 kali. Kalau dulu saya ditipu karena saya mata gelap, lalu meninggalkan rumah ini, termasuk koleksi tas saya. Tapi sekarang sabar dulu, saya takkan mata gelap begitu lagi. Apa maksudmu dengan kalimat-kalimat ajaib itu? Apa tidak jelas? Apa saya perlu membawakan mikroskop untuk menjelaskan kalimat-kalimat ini? Apa saya perlu menjelaskan kalau kau ini perampok zaman modern? Lucunya. Baiklah. Anggap saja ini lucu. Kalau sebentar lagi diborgol oleh polisi. Panggil polisi kalau kau berani. Si Sopina sedang memanggil polisi, sekaligus memanggil suami saya. Mau tahu? Itulah yang saya bisikan dari tadi. Kira-kira sebentar lagi polisi akan datang. Nyonya, polisi datang. Rasakan! Haceh! Tangkap dia, Pak! Tunggu dulu. Ada apa ini? Tadi kau bilang boleh panggil polisi. Sekarang ini polisinya. Tangkap dia, Pak! Boleh saya lihat kartu penduduknya? Kartu penduduk saya tertinggal, Pak. Nah, mana
pula ada perampok yang punya kartu penduduk. Jangan tanya-tanya lagi, Pak. Tangkap dia. Sabar, Dia Nyonya. Saya sudah tak sabar lagi, Pak. Tangkap dia. Tapi dalam hal ini kami memerlukan ketelitian dan kesabaran, Nyonya. Kartu penduduk saya tertinggal. Kau jangan gegabah menuduh saya rampok ya. Sabar, Nyonya. Sayang, Itu suami saya datang. Aku akan menampar muka si Tabrin itu. Apa? Kau akan menampar muka suamiku? Kau jangan gegabah ya. Ini suami saya. Ini juga suami saya. Katakan padaku, benarkah dia istrimu? Kau pembohong, penipu. Kau jangan hina suamiku ya. Kau yang pembohong. Kau datang ke sini dengan berpura-pura menjadi Nyonya Tabrin, tapi perampok di siang bolong. memang kita pernah ditipu seperti kejadian sekarang ini. Dia memang. Tutup mulutmu Tabrin. Aku punya bukti-bukti yang sah bahwa aku adalah istrimu. Apakah Nyonya punya keterangan lain sebagai bukti? Sebentar. Saya ada membawa surat nikah. Surat binatu ini juga bisa jadi bukti, Pak. Lihatlah, Pak Polisi. Nama siapa yang tertulis? Ini foto kami berdua. Kami berfoto beberapa hari yang lalu di Pasar Senin. Dan bacalah, Pak Polisi. Nama siapa yang tertulis? Ada foto saya dan foto dia di surat nikah ini. Pak, ini bukan perkara kriminal lagi. Ini sudah soal pref rumah tangga. Dan saya akan menyelesaikannya sendiri. Baiklah, saya akan tunggu di luar. Kalau ada perlu, bisa panggil saya. Kenapa kau datang ke sini dan bikin gara-gara? Jadi, memang benar dia istrimu. Kau telah membohongi dia dan telah membohongiku. Kau telah menghinaku dan hampir saja aku tertangkap. Kalau tidak membawa surat nikah. Kau memang lelaki banci. Aku minta cerai. Baiklah, aku mengaku bahwa aku memang bersalah. Dan Samira ini adalah istriku. Tapi coba sabar sayang. Jangan panggil aku sayang lagi. Aku tak sudi bersamamu. Aku juga sudah tak sudi. Sebenarnya tak terniat olehku untuk berbuat begini. Jadi maksudmu kau telah membohongiku dengan mengatakan kau sungguh-sungguh dan benar dalam mencintaiku. Kau telah membuat darahku bergelora. Ini memang emosi kaum wanita. Tapi kalau begitu, tinggalkan aku dan pergilah dengan dia. Aku tak sudi lagi bersama dia. Dengar. Memang aku telah membohongi kalian berdua. Otakku sedang sakit. Sejak datangnya maling waktu itu, aku mendapatkan suatu inspirasi untuk kawin lagi. Lalu aku pernah katakan bahwa kau tidak akan menentang poligami. Lalu kenapa sekarang ramai-ramai? Memang aku tak menentang. Kalau itu dikehendaki suamiku. Tapi aku mau yang adil, yang sportif demi ketentraman jiwamu. Memang aku kawin lagi dengan maksud untuk mencari ketentraman jiwa. Awalnya aku menikah dengan Samirah ini, jiwaku menjadi tentram. Ketakutanku akan dipenjara agak menjauh. Tetapi setelah Samirah mendapatkan selesma dan bersin setiap saat, aku menjadi kalut. Anjir, kau menghina aku ya? Ini bukan penyakit asma. Bersin ini timbul karena cuaca buruk. Kukatakan sekali lagi, aku tidak sudi bersamamu dan pergilah dengan dia. Aku sudah tak sudi lagi menerima dia. Jadi kalian berdua telah bersekongkol untuk memboikot aku ya? Iya, Iya, aku tak sudi lagi kawin dengan koruptor. Jangan panggil aku dengan julukan kor seperti itu. memang kau koruptor. Aku punya bukti-bukti untuk membawa engkau ke pihak yang berwajib. Aku juga punya bukti untuk menyeret dia ke Diam. pengadilan. Panggil polisi tadi. Tunggu dulu. Panggil saja polisi tadi. Tunggu dulu. Kalian jangan menyeretku kepada polisi, kepada pihak yang berwajib. Aku sendiri punya kaki untuk pergi ke sana. Coba panggil polisi tadi. Baik, sebentar lagi akan kupanggil polisi. Tapi aku akan mengatakan kata perpisahanku.
Memang aku telah melakukan banyak tindakan-tindakan melanggar hukum, merugikan warga dan negara. Tetapi semua itu kulakukan untuk kesenangan hidup kalian. Dan semua itu juga atas rongrongan kalian. Kau juga menikmatinya. Memang aku menikmatinya juga. Tapi jiwaku tidak aman. Jiwaku seperti digigit semut-semut tajam. Dan aku mengaku aku telah melakukan banyak korupsi. Akhir-akhir ini aku sadar kawin lagi membuat tambah banyak masalah. Buktinya seperti kejadian sekarang ini. Aku juga mengaku aku seorang hipokrit, munafik, murtad dari negara dan bangsa. Tapi aku tak apa. Kukira lebih baik kubayar dengan masuk penjara. Sebentar lagi aku akan menggunakan uniform oranye dan menyapu di jalan raya Salemba. Lalu kalian akan menontoni aku jadi tawaan sahabat-sahabatnya. Dan juga kalian akan mentertawakan aku dengan hina. Sebentar lagi aku akan menyerahkan diri kepada polisi. Nina, kami tak butuh orang macam kau lagi. Aku tak peduli. Biarlah kau diborgol. Biarlah kau makan rangsuman penjara. Pak Inspektur Polisi, tangkap saya, Pak. Saya tak beragak jagoan untuk ditangkap seperti ini. Tangkap saya, Pak. Bawalah saya kepada pihak yang berwajib. Tangkap saya, Pak. Biar dia rasakan bagaimana dia menjalankan nasibnya. Kalau untung dia diborgol dengan borgol besi yang beratnya 4 kilo. Biar dia tahu diri, kita sudah dilukainya. Iya, biar dia kapok. Barangkali sekarang dia sudah sampai. Barangkali sudah ditanyai. Barangkali tidak ditanyai, tapi langsung dikirim ke pengadilan. Tak mungkin. Dia ditahan dulu. Dia diadili dulu. Kemudian hakim akan memutuskan berapa tahun dia akan dipenjarakan. Untung-untungan 15 tahun. 30 tahun saja tidak apa. Tapi hatiku menjadi sedih. Apa yang kau pikirkan lagi? Aku memikirkan nasibku kalau Tabrin dipenjarakan. Bagaimana? Bagaimana nasib kita? Seperti yang dia katakan dalam kata perpisahan, rumah ini akan disita. Mobil Lamborghini-ku akan disita. Koleksi tasku akan disita. Dan mungkin baju-baju yang baru aku beli akan disita. Nyonya, katakan kepadaku sekali lagi apa yang Nyonya katakan tadi. Rumah ini akan disita. Tentu rumahku juga. Mobil Lamborghini-ku akan disita. Mobil Alphardku akan disita. Kita akan coba camping. Iya, kita akan cobang camping. Kita bisa kelaparan. Bisa jadi kita ikut mengantri beras di TSP bersama warga-warga yang lain. Itu kalau kita masih ada uang. Kalau tidak, Kita kelaparan. kita bisa kelaparan. Dan kemudian kita akan mati.